Satu batang bambu Iya. bisa untuk 30 topi, katakanlah seperti yang saya pakai ini. Sombrero kalau itu bisa 50. Satu batang bambu Iya. bisa 50. Satu batang bambu harganya bisa 1 juta rupiah. Bisa lebih. Satu Tergantung batang model, iya. Harga topinya? Ya itu variasi tadi. Dari yang 30 tergantung modelnya. Sampai yang 500.000 ada. Ya. Kita kayaknya semua akan jadi pengusaha topi bambu nih sekarang nih. Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan alamnya. Salah satu yang paling ikonik adalah bambu. Dan bambu merupakan bagian penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Nah, hari ini kita akan bicara soal bambu. Secara spesifik kita akan bicara soal topi bambu. Dan hadir bersama kita sosok yang sangat paham seputar topi bambu. Beliau adalah Mas Agus Hasanuddin. Saya panggil Kang Agus saja boleh? Baik, Kang Agus. Selamat datang di podcast Nusantara, Kang. Ya, terima kasih. Ini bambu-bambu ini kan sekarang bukan hanya menjadi ikon kita ya, tapi juga bagian dari sejarah kita. Dan semakin kesini kayaknya pendayagunaan bambu tuh semakin banyak. Ada yang bikin sepeda bambu sekarang. Betul. Kemudian kalau bicara rumah, dari dulu juga sudah menjadi bagian dari kebudayaan kita ya. Kalau kita bicara topi, apakah ini juga sesuatu yang baru dan merupakan bagian dari budaya kita? Nah, itu menarik. Terima kasih waktunya. Jadi pada hari ini kenapa di depan kami ada 3 topi yang jadi termasuk yang dipakai. Ya. Nah, ini merupakan tradisi budaya yang sudah ada di Tangerang. Pabrik topi bambu itu sebelumnya sudah ada tahun 1887 di Tangerang. Nah, ini kita bicara kabupaten Betul, Tangerang, 1887. Udah ada industri pabrik topi bambu di Tangerang. Nah, sampai saat ini masih ada. Kenapa? Karena ada yang melestarikan dan masih menjaga bagaimana tradisi budaya menganyam topi bambu tidak punah. Jadi sebenarnya konsep dasarnya sebenarnya dari anyaman bambu ya. Betul. Sebenarnya ya, yang kemudian berkembang menjadi topi. Topi ini adalah topi top hat. Ya, tapi top sudah hat. ada zaman dulu. Nah, Ya. cuma kita kembali angkat lagi karena keunikan-keunikan itu zaman dulu sampai sekarang sering diakui gitu. Ya. Jadi sebenarnya yang menarik dari topi bambu ini sebenarnya proses penganyaman bambunya mungkin ya, yang menjadi ciri khas dari topi bambu ini. Salah satunya topi bambu di Tangerang dengan topi bambu yang lain itu kita ada ciri khas yaitu kalau bahasa Sundanya mimitian. Nah ini. Ini sama ya, berarti ini sudah sama ya? Ini ada. Nah ini yang membedakan antara topi yang ada di luar negeri, di Bandung, di Cirebon, yang membedakan ininya. Mimitian atau kayak kita mahkotanya. Apa filosofinya di sini? Iya, karena untuk membuat ini harus ada prosesnya dulu. Dari bambu dari bambu batangan dibelah menjadi 7 sampai diirat kemudian dianyam. Nah, untuk membuat topi ini harus ada mahkotanya dulu baru kita buat topi. Itu yang kelebihannya dan perbedaan dengan topi yang lain. Sampai saat ini kami lakukan memang masyarakat itu kalau tidak membuat ini maka tidak akan jadi topi Tangerang. Itu yang membedakannya. Ini topi-topi ini tahun 1887 sudah menjadi bagian dari mungkin fashion kali ya pada masa itu. Ya, kalau saya berbicara sejarah yang dari jurnalnya orang Belanda. Ya. Jadi tahun 1887 itu memang sudah ada pabrik di Tangerang. Tetapi kebutuhan pabrik ini memang waktu itu untuk memenuhi kebutuhan para petani yang di luar negeri. Untuk di luar negeri. Nah, berjalannya waktu akhirnya sering ada pameran-pameran. Nah, akhirnya orang Eropa namanya Johan Petit Jean itu membuat industri sehingga melakukan pameran di luar negeri. Dan ternyata memang kelebihan topi Tangerang dengan topi yang lain anyamannya halus. Ya. Saya halus. Kadang-kadang dulu ya kalau sekolah suka melihat banyak orang pakai topi bambu tuh jangan-jangan dari Tangerang lagi. Nah, kalau berbicara topi bambu tahun 1884 itu memang 1984 sudah menjadi topi pramuka. Yang sering dipakai menjadi seragam. Jadi hampir semua pramuka yang bertopi dengan topi bambu itu pasti dari Tangerang dengan ini mimitiannya ada. itu.
Oke oke oke. Jadi, industrinya sudah tumbuh sejak 1887, Mhm. tapi kemudian kan pasca revolusi mungkin kan, dan semakin ke sini kan kita melihat budaya menggunakan topi kan semakin berkurang ya? Nah, perbedaannya memang waktu itu kebutuhan waktu era kolonial Belanda tahun 1911 sampai 1913 sampai 31 itu kita memang sudah mengekspor topi-topi seperti ini untuk ke Amerika dan Eropa. Mmm, Nah, namun terjadi perubahan lagi dikarenakan memang tradisi yang ada di luar negeri itu ada perubahan untuk dunia fashionnya, ada perubahan bukan menggunakan topi bambu tapi pakai topi yang biasa dari kulitnya nah itulah sehingga ada kemunduran proses topi bambu yang berbahan baku dari alam itu. ya ya. Berapa pengrajin sekarang? Saat ini kami dari tahun sesuai dengan kami lakukan dalam buku itu, tahun 2016 kami mendata itu ada 3 ribuan yang mampu menganyam. Ini pengrajin ya? Ya, yang menganyam topi bambu ini. Oke oke. Dan serapannya kemana? Nah, berjalan waktu itu kan masih ada proses pembuatan topi pramuka. Topi pramuka itu memang bahan bakunya seperti ini, dibuat untuk pelajar dan itu permintaan pasar itu dari tahun 84 sampai 2015 itu satu bulan 8.000 kodi. Aman dong ya kalau gitu? Ya, makanya tumbuh ekonomi untuk masyarakat di Tangerang. Meskipun Tangerang sebagai kota industri ya. Jadi masih ada masyarakat itu membuat anyaman untuk kebutuhan ekonomi keluarganya. Ya, eee, saya juga pernah mendengar tentang budaya payung tasik ya, yang sudah hampir punah gitu ya. Mhm. Kalau kita bicara, eee, topi bambu ini, seberapa kuat proses transisi atau pembelajaran dari generasi ke generasi? Apakah kemudian juga sekarang banyak yang mengerjakan yang justru lebih senior, lebih tua gitu, bagaimana dengan pengrajin-pengrajin muda? Berdasarkan pengalaman kami memang berawal dari teman-teman yang mempunyai hobi yang sama dan kita membuat komunitas topi bambu. Salah satunya ingin melestarikan dan bagaimana Eee, kerajinan yang dimiliki oleh Tangerang ini tidak punah. Nah, dari situlah kami coba membuat salah satunya media, yaitu topibambu.com untuk memberikan hasil-hasil yang ada di masyarakat ini kita publis. Nah, ternyata dengan adanya komunitas tadi berpengaruh besar. Adanya permintaan untuk pembuat custom, bahkan ya 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 waktu ya pertama ya. kali datang itu, waktu pertama kali tahun 2011 itu kedatangan tamu dari Hong Kong untuk memesan topi bambu. Apa respon mereka pertama kali? Permintaannya besar, satu bulan 10.000 satu bulan satu kontainer. Tapi kembali lagi, ternyata minta bahan baku. Oh, Nah, akhirnya oke. kita nggak berani. Minta bahan baku tuh artinya? Bahan baku yang masih dasar, tidak menjadi topi. Dan itu harganya memang cukup murah. Oh, jadi ini kita bicara proses yang kemudian nilainya jauh lebih tinggi daripada bahan Betul. baku ya. Kang Agus menulis 2 buku. Yang pertama tentang kerajinan topi bambu di tengah arus zaman. Mhm. Ini artinya kita melihat bagaimana budaya pelan-pelan tersisih ya dan kemudian teman-teman melakukan bersama dengan komunitas melakukan gerakan bersama. Dan yang kedua, topi bambu sebagai bentuk pelestarian produk warisan budaya berbasis pemberdayaan komunitas. Nah, apa filosofi yang paling kuat dari komunitas ini? Ya, dengan adanya komunitas topi bambu ini, kami bagaimana menjembatani. Salah satunya bagaimana produk yang dibuat oleh masyarakat kita kembangkan, produk yang dibuat masyarakat tadi kita berikan inovasi. Kemudian kita lakukan dengan quality controlnya sehingga pada saat ada pemesanan, pada saat ada order yang banyak, kita menjamin kualitas yang bagus. Yang berikutnya kita bagaimana buat legalnya, seperti ada mereknya. Kang Agus mulai dari komunitas, Betul, lalu mentransformasi ini menjadi sebuah entitas yang legal betul, berupa yayasan. betul. Ya, dengan adanya yayasan ini kita ingin memperkuat pondasi yang kami lakukan. Pertama, untuk pemberdayaan kita buat lembaga kursus dan pelatihan. Dengan yayasan ini kita membuat koperasinya ada. Dengan yayasan ini kita bisa melakukan edukasi atau berkolaborasi dengan pihak luar. Maka kekuatan kita menjadi mantap.
Kebayang. Jadi menggunakan pintu yayasan Betul. untuk, melestarikan budaya ini dengan melakukan berbagai inisiatif lah ya, tentu saja termasuk proses, penjualan bisnis gitu, tapi Betul. juga termasuk edukasi, karena edukasi juga tentu jadi tantangan terbesar ya, siapa yang mau jadi pengrajin hari ini gitu, di Tangerang pula lagi ya? Ya, yang paling menarik adalah, dengan adanya legalitas, kemudian dengan adanya buku panduan, maka kita 2 tahun terakhir itu kita pernah diundang ke Sarawak, Malaysia untuk ikut event sebesar sana. Kemudian kita juga melatih dengan, kolaborasi dengan kampus-kampus yang ada di Sarawak. Jadi kita mengajarkan, ternyata memang dengan kolaborasi yang bagus sehingga kita memberikan efek yang baik juga. Ya berarti ini kita bicara 2010 pertama 2010 kali pendirian. pendirian yayasan, jadi komunitasnya sebelum Eh, 2010? 2010 kita membuat komunitas, 2015 kita membuat yayasan, dan akhirnya, dengan yayasan ini kita bisa berjalan dengan cepat. Apa pencapaian-pencapaian yang paling titik kritis yang kemudian terjadi setelah 2015 itu apa? Selain order tentu saja. Yang pertama, kita dipercaya oleh pihak-pihak luar, kemarin itu sempat dapat undangan untuk, pameran di Arab Saudi. Yang kedua, kita sering mengajar dengan, ke berbagai daerah untuk bagaimana melestarikan bambu, dan dengan bambu ini kita bisa memberikan edukasi yang bagus. Salah satunya bagaimana kerajinan yang kita miliki tidak punah. Ini jenis bambunya sama kah? Iya, bambu tali semua. Oh, Kalau ini di Tangerang bambu tali. jadi ini juga tumbuh di, sekitar Tangerang? Betul. Oke, so katakanlah misalnya satu topi ini kira-kira harga jualnya berapa, Nah, Kang? kelebihan jika memang satu bambu dijual batangan itu hanya 15.000 sampai 25.000. Betul. Tetapi dengan diadakannya inovasi dengan model produk yang berbeda, dengan tipe topi yang berbeda, maka nilai jualnya menjadi besar. Satu batang bambu bisa jadi 1 juta. Itu perbedaannya. Karena kenapa? Karena topi yang besar kemarin terakhir kita jual ke Dubai, waktu itu ada pesanan 10 yang lebarnya 1 meter, satu piece-nya 500.000. Wow, Itulah perbedaannya. jadi satu batang bambu bisa untuk berapa topi? 30 piece. Satu batang bambu Iya. bisa untuk 30 topi, katakanlah seperti yang saya pakai ini. Sombrero kalau itu bisa 50. Satu batang bambu Iya. bisa 50. Mm. Satu batang bambu harganya bisa 1 juta rupiah. Bisa lebih. Satu Tergantung batangnya. model, iya. Harga topinya? Ya itu variasi tadi. Dari yang 30 tergantung modelnya. Sampai yang 500.000 ada. Ya. Kita kayaknya semua akan jadi pengusaha topi bambu nih sekarang nih. Nah, kalau kita bicara tentang paten, katakanlah gitu Paten. ya. Siapa yang punya paten? Tadi sempat cerita soal punya merek sendiri ya? Iya. Apa namanya? Dengan legalitas yang kita punya, maka kita punya merek namanya Alipdin. Jadi yayasan ini mengizinkan teman-teman yang ingin menggunakan atau masuk ke dalam industri topi bambu Tangerang itu boleh menggunakan merek masing-masing, kira-kira begitu ya? Untuk merek silakan buat sendiri. Tetapi kan kita di sini adalah bagaimana pemberdayaan yang ada di masyarakat ini memang dibuatnya oleh komunitas yang ada di Tangerang. Masyarakat pembuat topi bambu. Untuk membuat topi skala besar harus adanya sinergi. Betul. Nah, oleh karena itu kita punya brandnya masing-masing. Masuk akal ya, karena itu pertama bagaimana menjaga kestabilan industri, juga menjaga kualitas ya, tentu saja begitu. Tapi tentu di awal proses ini nggak mudah ya, pasti ada Iya, tantangan. Saya bisa bayangkan Betul. bahkan penolakan mungkin. Salah satunya kualitas yang ditanya. Oh kok ini jelek, oh ini bagus. Nah itu dengan adanya legalitas, oh ini mereknya, oh iya berarti merek ini menjadi brand kita. Dan harus dijaga dengan Ya. langgeng. Contoh ini topi top hat, ini fedora, dan ini topi peasant. Ya, kalau lokal Tangerang sendiri ada nggak modelnya? Kebanyakan lokal sendiri rata-rata capio, tapi kita kalau bahasa kerennya ini fedora. Oh, bahasa Tangerangnya capio. Dulu katanya. Akhirnya tapi pas saya lihat model sama, tapi pas saya browsing ternyata orang kenalnya fedora. Kang, pernah nggak sih ada orang atau daerah yang kemudian ini kan juga umum ya, ketika orang melihat oh iya kita bawa ke daerah lain dan kemudian juga di-copy gitu di daerah lain, itu kemudian secara undang-undang dilindungi kah? Kita kembali sejarah. Pada zaman kolonial Belanda, kita itu menjadi industri
yang bisa mengekspor. Ternyata memang orang-orang zaman dulu pun membuat industri itu bukan hanya dari bahan baku dari bambu saja. Dari untuk membuat topi ini ada bahan baku pandan, Betul. ada bambu, ada eceng gondok, Ya. ada lontar dan sebagainya. Tetapi memang di Indonesia topi bambu ini halus, yaitu hanya topi bambu Tangerang. Tapi topi bambu yang ada di Cirebon dan lain Ya. sebagainya itu mempunyai ciri khas masing-masing. Ya jadi kayak anyaman-anyaman dari Kebumen gitu misalnya, mereka Ya, punya karakter sendiri, bisa bikin topi sendiri, bisa. tapi kita ya orang yang ngerti bisa bilang, oh ini Kebumen, ini Cirebon, ini Betul. Ada ciri khasnya tadi, mahkota yang berbeda. oke oke. Kalau tempat lain juga tentunya mereka punya ya. Punya ciri Oke. khas masing-masing. Kang, di masa-masa awal ya, ketika kemudian yayasan ini berkembang, kan tentu saja kita dapat tadi contoh ekspektasi dari bahkan negara-negara luar, pesan gitu kan, dan tentu saja mereka punya standar sendiri kan, eee, permintaan banyak, tadi Hmm. juga sempat ditolak ya. Tapi bagaimana caranya yayasan ini kemudian berusaha, menemukan titik tengah antara, menjaga budaya, tapi juga melihat potensi ekonomi yang sangat membentang luas di depan. Nah, bagaimana menjaga itu? Karena kita bicara kebutuhan yang banyak, tapi juga pengrajinnya kan masih sedikit dan itu proses. Mungkin hari ini sudah mulai agak stabil, tapi di masa-masa awal apa yang kemudian menjadi tantangan terbesar dari proses-proses seperti ini? Ya, yang paling menarik adalah untuk wirausaha di bidang handicraft atau wirausaha di bidang kearifan lokal ini Ya, adalah kebutuhan pasar. Jadi apapun yang kita lakukan, jika pasarnya tidak ada maka peluang itu tidak ada. Nah, oleh ya, karena itu kami memperkuat pondasi tadi dengan bagaimana membuat pasar di era digital melalui sosial media, memperkuat dengan website. Website kami topibambu.com itu udah hampir 12 tahun. Kami memperkuat dengan tulisan-tulisan yang kami buat. Ternyata dengan tulisan-tulisan tadi bisa meningkatkan catatan dari Google. Nah, itulah akhirnya kita banyak orang-orang yang satu hari kunjung itu bisa sampai 500 orang. Ternyata dengan adanya postingan tulisan kami, hashtagnya di sosial media juga kita lakukan, dan itu bisa membuka pasar. Salah satunya. Kang Agus asli Tangerang. asli, jadi memang putra daerah. Iya. Jadi lebih mudahkah gitu kalau komunikasi sama pengrajin? Pada prinsipnya apapun yang kita lakukan, kita harus punya visi dan misi yang sama. Nah, kami membuat yayasan ini bagaimana ingin meningkatkan nilai jual dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, dengan ada yayasan ini, salah satunya kami mengembangkan bagaimana pendekatan dengan masyarakat melalui inovasi-inovasi produk. Jadi memang eh, kalau tidak ada inovasi, sebelumnya kami membuat topi saja. Tetapi tahun berikutnya kami membuat kopea bambu. Kemudian kami membuat helm bambu. Kemudian kami membuat sejadah bambu. Dan itu harus ada leadernya. Nah, disitulah peranan kami sebagai komunitas yang punya legalitas yayasan. Yang paling utama adalah bagaimana meyakinkan customer, pembeli. Terakhir kami dapat permintaan 10.000 topi, tapi dalam 1 bulan. Kok bisa menyelesaikan dan bisa dibayarnya setelah jadi topi? Gimana tuh, Pak, dapat uangnya? Nah, itulah karena kita punya legalitas yang lengkap, kita punya tempat yang jelas, kita punya SDM yang cukup, maka PO pun dapat sama kita. Jadi pengrajin ini kemudian digaji berdasarkan jumlah topi yang dibuat per topi atau per waktu, per bulan atau seperti apa model kerjanya? Untuk bagian grassroots itu tidak mungkin kalau tidak ada dana awal. Betul, betul. Maka salah satu untuk menarik minat bagaimana dia membuat anyaman ini menjadi cepat, salah satunya kita supply apa yang dibutuhkan. Salah satunya dana. Cash keras. Iya, Ah, cash keras. ada cash dikerjakan itu Betul. untuk di grassroots. Tapi masuk ke level atas 2-3-nya memang kemudian negosiasi bisnis, Betul, tempo dan betul. lain-lainnya. Ya ini sangat manajemen sekali ya. Artinya ini bicara manajemen industri kali ya. Nah, dan itu memang harus kita lakukan. Ya, Kalau ya. tidak punya manajemen atau tidak punya sistem, maka outputnya pun tidak akan tercapai. Ya. Kang Agus sendiri bisa menganyam kah? Sebelum kita terjun ke sini, otomatis kita melihat. Setelah melihat, kita mempraktekkan. Setelah mempraktekkan, kita mengajarkan. Nah, makanya kita buat namanya LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan. Di situ, kalau kita mengajarkan, harus membuat buku panduan.
otomatis kita harus bisa dong sampai memenuhi. sampai ada SOP-nya segala macam. Ada tetap. Kalau kita mau memberikan pelatihan, maka akan ditanya manual book-nya. Maka yang harus membuat adalah kita yang ngerti dong. Kalau kita tidak mengerti, maka kita tidak bisa membuat. Keren. Sebenarnya ini juga model yang saya tertarik, sebenarnya model bagaimana mengembangkan ini menjadi sebuah industri berbasis kerakyatan kali ya, kalimatnya gitu ya. Betul. Dan ini sebenarnya bisa dikopi juga di sentra-sentra lain di seluruh Indonesia sebenarnya. Prinsip sama, punya sistem. Yang kedua punya SOP, yang ketiga punya SDM. Dan tentu saja dukungan dari pemerintah dong. Otomatis. Terakhir kami pernah melatih 2.650 orang dalam waktu 7 hari. Itu bekerja sama dengan Jambore Nasional. Pelatihan ini output produknya apa? Jadi kita akan dilatih itu. Oh, ternyata pengen membuat gelas bambu. Oh, berarti seperti ini. Oh, ingin membuat anyaman biasa. Oh, ingin membuat topi bambu. Nah, ini perlu bertahun-tahun nih. Orang yang membuat topi bambu ini tidak ada sekolahnya. Tradisi budaya turun-temurun. Dari tahun 1887 sampai saat ini masih ada. Dan saya tanya kepada yang membuat itu generasi yang ketiga. Yang tertua usia? Ada yang 75 tahun, ada 80 tahun ada. Yang termuda? Termuda itu udah kagak mau lagi sekarang. Karena melihat menganyam susah, lama, dapat uangnya lama lagi. Capek pula lah. Satu bambu ini contoh, satu topi ini perlu waktu berapa lama? Kalau untuk top ini, kalau yang baru mulai mungkin bisa 1 minggu. Satu orang. Berarti ini bisa dikerjakan oleh satu orang? Iya, satu yang tidak bisa pindah tangan. Oh, nggak bisa pindah tangan. Dari awal ini sampai ini satu tangan. Semua, oke, satu tangan. Kalau udah mahir? Udah mahir itu 3 jam. Jadi kalau untuk mengejar ekonomi kebutuhan di masyarakat, itu minimal bisa 5 piece untuk mendapatkan kebutuhan untuk beli ini, beli peralatan rumah tangga atau untuk beli makanan anak-anak. Itu dia bagaimana dari pagi sampai malam itu 5 piece bisa. Nah, Kang, sekarang kita bicara soal, saya dengar-dengar teman-teman mau mendirikan museum. Harapan yang ingin kita buat 3 tahun yang lalu. Tapi foto-fotonya sebenarnya juga sudah ada? Sudah ada. Kita punya dokumentasinya dari luar negeri, kemudian kita jadi dari arsip, termasuk itu rekor muri kita dapat. Berapa luas museum ini kira-kira? Untuk harapan ini kita punya planning 200 meter. Oh, oke. Cukup ya 200 meter ya? Sederhana. Dengan mempunyai 2 buku panduan tadi, kita akhirnya mendirikan museum yang ada di daerah Tangerang juga. Yang ingin kita garap adalah Museum 1001 Topi Bambu. Kang Agus, apa harapannya sekarang setelah ya, pasca pandemi inilah ya? Apa yang diharapkan dari teman-teman di Yayasan Topi Bambu? Ya, pertama kita akan terus melestarikan melalui Festival Topi Bambu. Yang kedua, bagaimana khususnya di Provinsi Banten ini banyak potensi-potensi alam dan juga warisan tak benda seperti tenun. Maka kita akan angkat tenunnya, kemudian serat alam yang ada di provinsi. Kita akan membuat pusat inovasi serat alam dan tenun. Itu harapannya. Kang Agus, terima kasih banyak sudah hadir di studio, sudah banyak memberikan kita wawasan, dan ternyata ini bukan cuma sekedar anyaman tapi bicara soal komunitas, ketahanan ekonomi ya kan, termasuk juga pelestarian budaya kita ya. Baik. Terima kasih karena Anda telah menyaksikan program Podcast Nusantara, dan Anda bisa mengikuti program kami di YouTube channel Podcast Nusantara. Bangun terus negeri ini dan kita bergerak bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih baik. Hidupkan cinta Indonesia.